Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan, untuk menyembah, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Sungguh besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kesempatan ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap kami para pelayan Tuhan. Layakan kami untuk melayani Engkau. Bahkan setiap jemaat yang ada dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Walaupun beribadah secara virtual, namun kiranya Tuhan menolong setiap kami, setiap jaringan yang kami gunakan. Biarlah Tuhan berikan kelancaran ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Dia Allah, Dia Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya ajaib, Ajaib dan penuh keagungan. satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan sungguh. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Allah yang ajaib. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan
Yesus. Dia Allah, Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan Maha Besar dalam hidup kita. Haleluya, amin. Raja Maha Terima Besar, kasih Tuhan. Mari kita sama-sama datang menyembah Dia. Amin. datang menyembah Dia. Oh Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. mari datang menyembah Dia. Oh Yesus, Dia pencipta dunia ini. Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Haleluya, Tuhan Raja Maha Besar, amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita sama-sama datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Oh, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia yang menciptakan dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya, Dengan bersuka bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari bersuka, amin. dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, Raja Maha Besar dalam kehidupan kita, amin. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh kita beruntung, kita memiliki Allah. Dia Allah yang tidak terbatas, tiada yang mustahil baginya. Haleluya Yesus, terima kasih. Tuhan tak pernah terlambat, amin. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu, dan tak pernah Dia ingkar janji. Sungguh kuasanya tidak terbatas, kuasamu sungguh tak terbatas. Keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku
Allah yang tidak terbatas. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya Yesus. Oh. Tuhan tak pernah terlambat, dan tak pernah terlalu cepat. Dia Tuhan yang tepat waktu menepati janjinya. Amin. Selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasamu tak terbatas Tuhan, kuasamu sungguh tak terbatas. Keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Oh, kejayaanmu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu, kuasamu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Oh, kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu, oh ku aman dalam-Mu, Yesus. Sungguh kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku aman dalam-Mu Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu tak terbatas bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Tiada yang mustahil, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu, haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar
bagimu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Bagimu tak ada yang mustahil, oh. Sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Oh, ku aman dalam-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk beribadah kepadamu Tuhan, ini hanya kasih dan kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu, dan kami jemaat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua, kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, segala kelemahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau perlaskan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Pak Ibu. Selamat kita diberkati oleh Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Setelah kurang lebih hampir 2 bulan ya, kita tidak menjalankan ibadah onsite, tapi puji Tuhan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pemerintah menurunkan level PPKM jadi level 3 kita ini, dan diizinkan beribadah dengan syarat 25% dari kapasitas. Kita kapasitas gedung ini 400, jadi kalau 25% mungkin kurang lebih 90 sampai 100 orang. Dan puji Tuhan diizinkan untuk kita sama-sama beribadah. Ya, saya sangat bersyukur pada Tuhan, juga lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan Pak Ibu, 2 hari lagi Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-76. Dan mari pagi hari ini firman Tuhan juga berkenan dengan kemerdekaan. Ya, apa itu kemerdekaan? Bagaimana kita menyingkapi sebagai orang-orang yang merdeka, orang-orang yang dimerdekakan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka firman Tuhan kita yang terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 5 kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-15 kalau tidak keberatan. Galatia pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat 15, saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat 2 dan terus bergantian sampai ayat 15 kita baca bersama-sama. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan.
Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dan kalau saudara baca dari pasal pertama, saya pribadi menyimpulkan ini surat yang paling keras di antara surat-surat Paulus lainnya. Paulus di situ kelihatan marah kepada jemaat yang ada, bahkan mengatakan, "Hai kamu orang-orang bodoh." Bahkan bahasa kebiri itu ada di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini. Nah, kenapa sampai Paulus begitu keras menegur kepada jemaat di Galatia? Tentu ada alasannya, Pak Ibu. Rupa-rupanya gini, setelah mereka percaya kepada Tuhan, jemaat ini terdiri dari jemaat, ada orang Kristen Yahudi, ada juga orang Kristen non-Yahudi. Dan kebanyakan yang non-Yahudi ini adalah dari Yunani. Nah, mereka sama-sama percaya Tuhan, tetapi rupa-rupanya ketika datang penyusup mempengaruhi pengetahuan mereka tentang Kristus, pemahaman mereka tentang Kristus, bahwa tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan saja, tidak cukup hanya beriman kepada Tuhan saja, harus lakukan hukum Taurat, harus sunat, nggak boleh makan ini, nggak boleh lakukan ini, nggak boleh kerjakan ini, dan sebagainya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dan rupa-rupanya mereka terpengaruh. Makanya kalau saudara lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara akan menemukan itu ya, mereka terpengaruh oleh ajaran-ajaran itu. Nah, karena itu Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Galatia dengan keras. Dan ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara, itu merupakan sentral sebenarnya seluruh surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pusat pemberitaan. Dan itu bicara tentang kemerdekaan. Bicara tentang kemerdekaan. Nah, mari kita lihat apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan. Kalau saudara lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka tentu bebas, tidak terikat, ya, bebas, bisa melakukan apa saja dan sebagainya. Tetapi ternyata saudara, kemerdekaan menurut Rasul Paulus di dalam surat Galatia ini beda dengan definisi kemerdekaan di luar sana. Kemerdekaan bukan berarti bebas melakukan apa saja yang kita maui. Kemerdekaan bukan berarti saya tidak terikat dengan apapun, bukan. Juga bukan sebaliknya,
kebebasan atau kemerdekaan itu terikat pada sesuatu, tidak juga. Nah, saudara lihat ya, maaf. Jadi Rasul Paulus dia coba menjelaskan definisi tentang kemerdekaan ini secara gamblang kepada jemaat di Galatia. Kemerdekaan itu bukan bebas melakukan apa saja. Kemerdekaan itu bukan, saya tidak terikat dengan apapun. Justru ketika kita bebas melakukan apa saja, justru di situ kita akan terikat dengan kemauan kita sendiri. Kita akan dibelenggu oleh keinginan kita sendiri, keinginan daging. Makanya di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, di dalam pasal yang sama, Paulus juga menegaskan di dalam, coba lihat ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudara, kemerdekaan itu bukan bicara tentang sebebas-bebasnya, bebas melakukan apa saja, tidak terikat dengan hukum apapun yang ada di dalam dunia ini. Saudara, bebas bukan. Ya, justru ketika kita bebas melakukan apa saja, justru kita terikat dengan keinginan kita sendiri, terikat dengan keinginan daging kita. Makanya kalau saudara lihat di dalam ayat-ayat seterusnya, Paulus menjelaskan tentang perbuatan daging. Dan ayat 24 misalnya. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sebelumnya dijelaskan tentang perbuatan-perbuatan daging. Jadi merdeka itu bukan bebas melakukan apa saja, bukan wah saya nggak mau dikengkang, saya nggak mau ini dan saya mau bebas melakukan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Itu bukan namanya kemerdekaan. Menurut Rasul Paulus. Saudara, bahkan menurut firman Tuhan, kalau saudara lihat, Yesus pernah kasih perumpamaan tentang anak yang terhilang di dalam Lukas pasal 15. Kita tahu anak yang terhilang ini tidak sabar, dia minta warisan kepada ayahnya yang masih hidup. Kemudian setelah dia mendapat bagiannya, dia bebas keluar dari rumah ayahnya dan berfoya-foya dengan teman-temannya. Wah, pesta, lakukan ini bebas. Tapi justru kebebasan dari anak bungsu ini berakhir pada dia menjadi pelayan kasih makan babi orang lain. Apakah itu yang namanya kebebasan, Pak Ibu? Misalnya kalau di negara kita praktekkan, wah saya bebas mengambil milik orang lain. Justru tindakan kita akan berakhir di dalam penjara. Kita tidak bebas. Nah, karena itu mari saudara, kita mau mengerti definisi apa yang dimaksud kemerdekaan oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia ini. Supaya kita ngerti, jangan, wah kita pokoknya merdeka, yang penting saya bisa melakukan apa saja, terserah saya, itu namanya merdeka, itu bebas, dan sebagainya. Bukan. Nah mari, coba kita lihat apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan menurut Rasul Paulus, dan bagaimana kita meresponi kemerdekaan itu, mengisi kemerdekaan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu sudah memerdekakan kita, amin. Nah, coba lihat di dalam ayat 13. Ini definisi kemerdekaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, maaf ya. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi kemerdekaan itu merupakan panggilan dari Tuhan. Kemerdekaan itu adalah panggilan. Panggilan sorgawi, panggilan Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk memerdekakan kita dari dosa. Untuk memerdekakan kita dari hukum Taurat dan sebagainya. Nah, kemerdekaan itu bicara tentang kemerdekaan, bicara panggilan Tuhan.
Apa sih kemerdekaan? Kemerdekaan bukan sebebas-bebasnya kita kerjakan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, terserah saya, bebas. Bukan, tapi bicara kemerdekaan secara rohani adalah bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Bagaimana kita menyikapi panggilan Tuhan? Apakah hidup kita benar ada di dalam kebenaran atau tidak? Nah, mari kita coba lihat bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan. Bagaimana kita menyingkapi kemerdekaan yang merupakan panggilan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Nah, Paulus menjabarkan banyak di dalam Galatia pasal 5 ini. Coba kita lihat di ayat yang pertama tadi. Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan? Dengan cara bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan? Di dalam ayat 5 dikatakan gitu, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan? Bagaimana atau dengan cara apa kita meresponi panggilan Tuhan? Dengan cara berdiri teguh di dalam kebenaran. Jangan mau disesatkan, jangan mau diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran lain. Berdiri teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Itu meresponi panggilan Tuhan. Saudara, coba lihat di dalam Yohanes pasal 8. Saudara batasi Galatia pasal 5 ini. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan kita. Makanya kita harus berdiri teguh di dalam kebenaran. Jangan kita menjadi orang yang gampang diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Kembali ke Galatia, jemaat di Galatia ini awal mulanya percaya kepada Tuhan. Yesus sudah mati bagi mereka dan bangkit untuk menebus dosa mereka. Mereka sudah dimerdekakan, tetapi sayang, ada penyusup-penyusup coba mempengaruhi iman percaya mereka. Mereka diajarkan gak cukup percaya saja, harus lakukan ini, harus kerjakan ini, harus perbuat ini, harus ini dan sebagainya, jangan lakukan ini. Saudara, dan mereka terpengaruh, makanya Rasul Paulus keras menegur kepada jemaat di Galatia. Dan bagaimana kita menyikapi kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita? Mari Pak Ibu saudara kasih Tuhan, kita tetap berdiri teguh di dalam kebenaran. Amin. Ada banyak di luar sana ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ada banyak. Apalagi kita gampang mengakses sekarang. Khotbah siapa saja kita bisa lihat, cari di YouTube dengan gampangnya. Dan tanpa saringan, tanpa filter dan sebagainya, kita dapat mendengarkan khotbah siapa saja. Kita dapat mendengarkan pengajaran dari siapapun. Nah, hati-hati Pak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Bicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan adalah bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan. Dengan cara apa? Berdiri teguh di dalam kebenaran. Jangan kita gampang terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, harus berdiri teguh iman percaya kita di dalam kebenaran. Tidak mudah goyah, tidak mudah diombang-ambingkan, tetap berdiri teguh di dalam kebenaran. Cara seperti itulah kita meresponi kemerdekaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, saudara, kembali ke Galatia pasal 5 ini, di dalam ayat yang ke-13. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain
oleh kasih. Dengan cara apa kita meresponi kemerdekaan, panggilan Tuhan yang berupa kemerdekaan itu? Dengan cara layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Bukankah akhir-akhir ini akibat pandemi COVID-19, kasih sudah mulai dingin, kasih sudah mulai tawar, sesuai dengan penggenapan janji firman Tuhan. Kita terlalu cenderung memperhatikan diri kita masing-masing. Terlalu mementingkan diri kita masing-masing. Nggak peduli orang lain lagi apa dan sebagainya. Kita cenderung memperhatikan diri kita sendiri. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Saudara sudah dipanggil untuk merdeka. Karena itu dengan cara apa kita meresponi kemerdekaan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Ayo Pak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Dengan kasih, saudara. Layani, suami melayani istri dengan kasih. Istri melayani suami dengan kasih. Kita sesama saudara seiman, layani dengan kasih. Amin. Amin Pak Ibu. Doakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang menjalani isoman atau mungkin yang sedang dirawat di rumah sakit. Doakan tiap hari, doakan mereka supaya Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan. Doakan, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Jangan kita memikirkan diri kita sendiri. Oh, saya lagi susah kok, saya lagi ini kekurangan, saya lagi ini dan sebagainya. Kasih mulai tawar akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, karena itu mari kemerdekaan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, mari kita responi dengan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Ya. Nah, yang terakhir saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-14 atau ayat 15. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan yang berupa kemerdekaan itu? Dengan cara apa kita meresponi kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita? Dengan cara selain tadi berdiri teguh di dalam kebenaran, layani seorang dengan yang lain dengan kasih. Yang ketiga adalah tidak merugikan orang lain. Dikatakan, tetapi jika kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ada kata saling diulangi sampai 3 kali, saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan. Diulangi. Nah, artinya gini, kalau kita mau meresponi kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, ayo mari jangan kita menjadi pribadi atau orang-orang yang suka merugikan orang lain. Suka membuat orang lain rugi. Suka membuat orang lain itu sengsara, menderita, dan sebagainya. Justru sebaliknya, keberadaan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Keberadaan kita harus menjadi penghiburan bagi orang lain. Keberadaan kita harus menjadi kekuatan bagi orang lain, saudara. Nah, karena itu mari di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76, ya nggak ada hubungannya sih ya, tapi mari saudara di momen-momen ini, biarlah kita isi kemerdekaan secara rohani. Ya, kemerdekaan secara rohani dalam hidup kita. Bahwa kemerdekaan itu adalah meresponi panggilan Tuhan. Kemerdekaan bukan bicara kita bebas melakukan apa saja, kita bebas mengerjakan sesuai dengan apa yang kita ingin, itu bukan merdeka. Ingat, anak bungsu, bebas dia lakukan apa saja, berakhir kasih makan babi. Bukan seperti itu yang namanya kebebasan. Bukan seperti itu yang namanya kemerdekaan. Tapi bicara kemerdekaan adalah bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan. Dengan cara apa? Berdiri teguh terus dalam kebenaran. Layani seorang akan yang lain dengan kasih. Dan jangan kita menjadi orang yang merugikan orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Merdeka. Amin.
Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan di saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau sudah memilih kami, Tuhan sudah memanggil kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Engkau ya Tuhan. Kami dimerdekakan dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan sudah mengangkat kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk meresponi kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Lewat kami hidup benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami melayani sesama kami dengan kasih dan kami tidak merugikan orang lain ya Bapa. Meteraikan dan tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai lebih heran di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kesempatan ini kami mau berdoa syafaat ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami menyatukan hati kami menyatukan iman percaya kami bawa bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar turun belas kasihan Tuhan buat bangsa Indonesia ini ya Bapa. Di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kami Indonesia ini, masalah yang tidak mudah ya Tuhan. Masalah yang sedang menggoncang bangsa kami dengan adanya COVID-19 ya Tuhan. Kami serahkan para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet, para menteri ya Tuhan. Aparat-aparat keamanan yang ada semuanya ya Tuhan. Mereka yang menjalankan roda pemerintahan ini, biarkanlah hikmat dari Allah sendiri Tuhan berikan buat mereka. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, yang mereka putuskan berdasarkan atas kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan, yang membawa bangsa kami tetap kuat, damai sejahtera di dalam Engkau ya Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa juga buat para tenaga-tenaga medis, dokter ya Tuhan. Para perawat yang ada ya Tuhan, seluruh semuanya yang terlibat di tenaga kesehatan kami serahkan kepada Engkau. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong mereka ya Tuhan. Beri kekuatan, berikan kemampuan dalam menangani masalah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat pekerjaan Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini. Berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di bangsa kami ini ya Tuhan. Di hari-hari yang terakhir ini doa kami ya Tuhan. Kami rindu banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak tuayan-tuayan yang terjadi Tuhan. Tuhan yang memakai lewat setiap para hamba-hamba-Mu yang ada ya Tuhan. Mereka boleh membawa jiwa di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati dimanapun para hamba-hamba-Mu melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat kota kami Rembang ini, kami serahkan kepada Engkau. Pemerintahan yang ada di Rembang ini, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan yang tolong para pemerintah yang ada di kota kami Rembang ini ya Tuhan. Masyarakat yang ada di kota kami Rembang Tuhan juga memberkati. Perekonomian yang ada di Rembang Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan di Mahanaim Rembang, kami juga menyerahkan kepada Engkau. Ibu Gembala kami sebagai orang tua rohani, Tuhan berkati di masa tuanya. Tuhan pakai lebih hari lebih heran. Beri kekuatan, berikan kesehatan buat hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa buat setiap para hamba-hamba Tuhan yang membantu pelayanan di tempat ini. Para majelis staf gembala yang ada ya Tuhan. Pengurus wadah-wadah, pengurus rayon, ketua-ketua kom. Para aktivis pelayan-pelayan Tuhan. Para pendoa syafaat kami serahkan semuanya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan yang memakai mereka, Tuhan yang mengurapi mereka. Setiap jerih lelah mereka, Tuhan yang membalas dengan berlipat kali ganda ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap umat-umat Tuhan yang ada, dari anak sekolah minggu, remaja ya Tuhan, pemuda,
kaum wanita, kaum pria, lansia, kami serahkan semuanya kepada Engkau. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan buat mereka, perlindungan Allah secara khusus. Tuhan kerjakan buat setiap umat-umat-Mu, sehingga mereka dijauhkan dari setiap mara bahaya, kecelakaan, penyakit-penyakit sampar yang hari-hari ini sedang mengancam kami ya Bapa. Biar perlindungan Allah boleh menjadi bagian buat kami ya Tuhan. Kami serahkan setiap umat-Mu yang lemah, kuatkan mereka, yang susah berikan penghiburan, yang bimbang imannya Tuhan, perkuat dan perteguh iman mereka di dalam Engkau. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang saat ini terbaring sakit, mereka yang isoman Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, turun kuasa-Mu buat setiap umat-Mu. Kami satukan hati Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Beri kesembuhan buat mereka, sehingga mereka boleh kembali bebas untuk datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap usaha pekerjaan umat-umat-Mu, apa yang tangan mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Engkau. Apa yang mereka butuhkan hari-hari ini Tuhan memberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan semuanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami alaskan doa kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Allah, pada pagi hari ini kembali kami umat-Mu bisa beribadah kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, begitu luar biasa pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Engkau sudah memerdekakan kepada kami. Tuhan, Engkau berkati kami untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Engkau beserta dengan kami sekalian Tuhan. Kasih sayang-Mu selalu menaungi kepada kami. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini, Engkau berkati mereka Tuhan, pakai hidup mereka, jadikan alat-Mu yang keberkatan. Terima kasih seberapa kami yang hadir pagi hari ini, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, bubuhi berkat ke atasnya. Beri kesehatan, kekuatan kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Kesempatan ini kami berdoa buat Ibu Iska Purnomo yang masih dirawat di Rumah Sakit Kudus. Engkau jamah dia, angkat segala sakit penyakitnya, sembuhkan dengan sempurna, agar boleh kembali lagi beribadah bersama-sama dengan kami, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Berkati negara dan bangsa kami,
Berkati umat-Mu sekalian dengan berkat-Mu. Tuhan, kalau pada hari Selasa yang akan datang kami akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-76. Tuhan, di dalam peringatan ini lindungi negara dan bangsa kami. Engkau berkati kami semua dengan kasih setia-Mu. Terima kasih, hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.